Nggak paham Pak? Maksudnya tahu kan? Biar saya jelaskan aja loh, nggak paham. Belum di tulisnya. Dulu. Ini Bapak sudah paham? Ya. Bisa jelaskan kalau Bapak. Karena ini kan data Bapak belum ada nama lengkap belum diisi, seharusnya ada di sini dia. Ini berarti bukan. Nah, ini surat pernyataan, ini surat pernyataan orang tua. Karena kan nggak ada, ini dikosongkan. Tapi kan di sini kan nggak ada, global kosongan aja dulu. Jadi kan ini Pak, ini kan ada beberapa aturan yang ada di Padepokan Zakat itu mesti dilaksanakan dan dikerjakan. Memang aturan ini sebetulnya kalau kita pikir itu berat, tapi kalau kita jalan dengan benar-benar itu nggak berat. Ini adalah syarat ya pembelajaran Pak ya. Bapak dengar dulu ya, nanti saya kasih pemahaman. Syarat pembelajaran santri PSS yang menginap. Satu, syaratnya memiliki ijazah keilmuan, baik paket 1, 2 maupun 3. Yang kedua, administrasi pembelajaran seperti makan dan minum serta perlengkapan pribadi. Perlengkapan pembelajaran seperti minyak, bunga, dupa dan lain-lain. Itu ditanggung sendiri. Ya Pak, ditanggung sendiri ya. Atau ditanggung masing-masing. 3, syarat di atas di luar paket ijazah keilmuan PSS. 4, perlengkapan pembelajaran mengikuti arahan dari guru pembimbing. Maksimal pembelajaran itu 1 bulan untuk santri baru, terhitung diterima paket ijazah keilmuan. 6, bagi santri yang sudah lama kemudian ingin belajar di PSS, maksimal 1 bulan dari kedatangan santri. Yang ketujuh, setiap santri yang ikut membantu pekerjaan di luar atau contohnya mau keluar atau apa harus ada izin dari minimal dari saya atau dari Satpam. Ya Pak, ini ketentuan. Mana nih? Perangkat pembelajaran mengikuti arahan dari guru pembimbing. Harus mengikuti arahan dari saya dan tidak boleh ikuti arahan dari orang lain kecuali orang lain itu sudah ditentukan sama Gubes. Dia boleh membawa terima arahannya siapapun orangnya. Paham kan Pak? Contoh seperti ini, Bapak jalan-jalan ke kantin. Lalu kalau orang kantin itu mungkin dia senior saya, mungkin dia lebih pintar dari saya, Bapak ikuti arahan dari dia. Juga tidak bisa karena tidak ada pertanggungjawaban dari dia. Jadi yang namanya belajar itu harus ikuti aturan yang ada. Dan bagi santri itu yang mau menginap, dia wajib ada fotokopi KTP, foto ukuran 4x6 3 lembar, surat izin keluarga, surat izin berkelakuan baik dari pihak kepolisian, surat manda dari tempat Bapak pindah kemari itu ada surat manda. Biaya administrasi ditanggung masing-masing. Seharusnya ada, jadi surat-suratnya lengkap, jadi kami tidak takut lagi. Fotonya di mana? Hah? Foto. Foto nanti, kalau foto, pas fotonya untuk perlengkapan di sini gitu. Nanti kan Bapak kan sekalian ada fotokopi KTP, nanti Bapak untuk sekalian buat KTA, itu lebih mempermudah, tidak mempersulit lagi. Ini banyak yang kosong dan banyak yang kurang nih. Jadi gini loh Pak aturannya yang di sini sebetulnya. Karena kan ini aturannya semua masing-masing bisa fokus rencana. Padahal belum jam istirahat. Karena Pak terlalu manja. Seharusnya santri belajar ini nggak boleh tidur di kamar terus, kecuali jam istirahat baru boleh. Karena apa, belajar di sini waktunya singkat, cuma 1 bulan, benar kan? Jadi kalau semua ikut aturan sendiri, bagaimana semua mau berjalan lancar?
dan kita akan memberi tenggang waktu. Boleh telepon tadi di sini seharusnya, tapi nyatanya kan nggak ada. Terlalu banyak mangkam. Nyapu, bersih-bersih, bantu pekerjaan bersih-bersih dan lain-lain itu juga namanya belajar. Cuma di sini kan nggak ada. Selama mulai yang belajar itu sudah usianya tua-tua. Kalau kami kami tidak menerima tua-tua kan nggak mungkin. Yang namanya belajar kok nggak boleh kan gitu sih. Nah, tapi kalau kami ikuti aturan yang ada, semua pada nggak terima. Kalau kami diam, semuanya jadi seperti ini dan saya dapat tekanan dari Kubes. Kubes nggak mau tahu tentang masalah sekolah santri, murid yang belajar di sini nggak mau tahu, intinya mereka di sini belajar. Benar kan? Guru nggak mau ambil pusing. Kenapa dia nggak belajar? Nggak mau pusing. Intinya dia udah sampai sini belajar. Nanti setelah dia udah nampak belajar di sini, dia akan baru cek. Dia akan tes benar belajar atau tidak. Kalau tidak, yang dimarahi saya. Kenapa kok seperti ini? Tapi nyatanya kan nggak mau diarahkan. Mungkin bagi mereka-mereka yang belum paham tentang pelajaran ini, kejam saya. Memang kejam saya. Memang seharusnya belajar ini ikut aturan. Kadang kan dari mereka Pak, dari mereka semua yang ada di Parepan ini, semua merasa dirinya itu bisa. Jadi itu campur dalam hal seperti ini, sebenarnya tidak baik. Semua kan ada ketentuannya masing-masing. Kewajiban masing-masing mereka itu ada, jangan masuk ke tempat yang lain. Jadi semua urusannya jadi berabi. Kalau mereka tanggung jawab nggak ada masalah, mereka takutnya nggak tanggung jawab. Semua di sini semua bisa mengarahkan, bisa menyuruh, tapi tanggung jawab ada nggak? Belum tentu ada tanggung jawab. Yang dibutuhkan adalah tanggung jawabnya. Memang ini sekarang ini harus diterapkan seperti ini. Kalau ini nggak bisa mengikuti arah seperti ini, harus ada tindak lanjutnya. Jadi saya nggak pusing Pak, ya kan? Kayak inilah jalani. Udah lama pun nggak ngerti, udah tahu bapak ini baru gabung KTA pun nggak ada. Bapak udah kira ya? Belum, KTA belum ada. Ada. Nah, udah hampir 1 minggu kan? Jawabannya itu. Nanti kalau saya marah, saya bilang kejam. Data aja belum Data aja pun belum. lengkap. Kurang aturannya. Ya, benar. Ini saya masih kurang ini, tidak kurang. Juga pasien juga sama dia. Kalau rawat inap itu harus ada data-data jadi lengkap. Jadi apabila terjadi suatu hal, kita ada pertanggungjawaban. Mana kira? Kadang sosialisasi orang yang nunggu sampai 10 orang.
susah kasih tahu. Karena kan target gini loh Pak, saya pemberitahuan, target itu hanya 21 bulan, maksimal 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu perkembangan, 1 minggu itu awal. Ya kan, untuk awal pembelajaran dia mempersiapkan atau membentuk fondasi secara batiniah dengan cara wiritan yang 7 malam. Tuh. Kalau kurang, dia tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka dia akan bertambah lagi. Jadi kalau seandainya pembelajaran itu tidak semaksimal mungkin, jangan salahkan kami. Setelah 7 hari, itu harus selesai 7 hari, tapi nyatanya nggak selesai, harus bertambah lagi dia. Jadi 2 minggu, berarti sisanya cuma 2 minggu cara latihannya. Ya kan? Jadi 2 minggu itu bagaimana harus dipres sudah. Kalau dipres, apakah dari santri sendiri menerima atau tidak? Waktu itu harus dipres, karena waktunya cuma 1 bulan. Jadi begitu 1 bulan keluar dari sini, insya Allah dia bisa menjalani dan bisa membantu orang lain, tapi harus dengan maksimal belajarnya. Jangan ikuti pola pikir sendiri. Tadi, umpama contoh datang, si A datang jauh-jauh, umpama dari Jakarta, datang kemari dan belajar, ya kan? Nah, mereka, saya arahkan harus begini-begini, mereka nggak ikut. Tiba-tiba mereka pulang, waktunya pulang. Tapi di sana nggak bisa apa-apa. Ya apa? Di sana saya tidak pernah diajari. Sementara saya ngajari nggak pernah dipedulikan. Ada orang dari Malaysia sama sekali nggak mau keluar. Bagaimana saya mau bimbing? Nah, yang salah siapa? Saya atau mereka? Kalau berbapak yang salah saya atau mereka? Saya oke standby di sini loh. Kenapa? Tanggung jawab. Tapi di samping tanggung jawab itu, saya juga punya hak. Dalam arti hak itu, hak saya apa sih? Nah, mengatur yang mau belajar di sini, memberi aturan. Kewajiban santri yang mau belajar itu mendapat pelajaran, mendapat arahan dan bimbingan. Itu hak mereka. Kewajiban mereka melaksanakan apa yang diperintahkan dalam pembelajaran. Sudah siap? Jadi nanti itu bisa diselesaikan kan masalah pembelajaran ini KTA? Bisa? KTA? Bilang kalian. Kau harus nyimpan nomor admin. Kau kasihkan ke dia, direspon atau tidak. Ini aku jalani bilang gitu. Karena bukan dari saya lagi sekarang untuk masalah urusan KTA, urusan santri yang catat aturan-aturan yang ada, bukan saya lagi, sampai sendiri yang ngerjakan. Belajar di sini sebetulnya gini loh Pak, belajar itu gampang mudah. Sebetulnya kalau kita ikuti arahan, belajar di sini bukan hanya sekedar wiritan aja, wiritan di kamar bukan. Praktek di sini harus. Jadi bagaimana kita keyakinan ada saat nanti sebelum Bapak pulang nanti bakalan itu akan ada uji coba sendiri. Pertama pengobatan, itu harus ada uji cobanya pengobatan. Sampai sebesar mana energinya untuk membuat sarana dan prasarana obat. Contohnya untuk buat air rupiah, bisa atau tidak. Itu akan kami coba. Kalau sudah kami coba nggak bisa, itu gagal berarti. Itu kami tidak bisa disogok-sogok pakai apapun, nggak bisa. Berarti belum bisa turun gunung.
Kalau ingin belajar silakan pulang kembali ke rumah, nanti datang lagi boleh, tapi ikut aturan yang ada. Banyak orang yang belajar di sini yang usianya tua gitu Pak, sekitar 50 tahun ke atas itu banyak. Tapi mereka rata-rata yang sehingga 50 tahun ke atas itu, dia mereka tidak ada bekal dari sini. Karena di sini hanya mereka cuma wirid dan wirid terus, prakteknya nggak ada. Jadi bekalnya dari mana? Nggak ada kan? Besaran Gimana nggak? Berapa ini nomornya? Bukan lupa, nggak tahu. Ini semua dihektari semua. Untuk santri, untuk pasien-pasien. Ngapain dibuka lagi? Ya udah dihektar aja. Dihektar dulu, nanti hilang. Berserak semua nanti. Itu kumpulkan, hektar dulu satu-satu, baru dibuat satu file atau satu map. Jadi gampang nyarinya. Kalau memang butuh tempat, lemari yang di situ pindah kemari, kan bisa dikunci. Di sana buat beli lemari itu apa kalau nggak dipakai? Nanti kalau nggak kuat, gotongan sama santri, suruh angkat biar kemari, taruh sini lemari. Jadi upayakan, kau ya Jaya, kau upayakan, kau yang selama sudah di sini udah lama. Jadi kau upayakan bagaimana mereka asal bisa mau gerak, ya. Bagaimana upayamu? Jadi saat ada pengobatan, kalian boleh kumpul dan belajar, tapi tidak ikut campur. Dalam pengobatan, kalian boleh melihat, tapi nggak boleh ikut campur. Kalau umpama di sini ada pengobatan Pak, semua masing-masing di kamarnya, semua masing-masing ada minum kopi, perkembangannya ada nggak? Nggak ada. Kalau cuma di warung, mau di warung, di rumah juga ada warungan. Makanya di sini dibuka pengobatan di sini agar santri yang belajar di sini bisa kumpul di sini, bisa belajar di sini, tapi tidak bisa masuk ke pengobatannya. Ikuti, pelajari apa yang dikerjakan. Walaupun pada dasarnya aturan itu kita milik kita sendiri, kita yang buat aturan sendiri, tapi minimal arahannya ada. Oh caranya seperti ini pengobatan. Jangan begitu ada pasien, boleh kumpul tapi nggak boleh masuk tentang pengobatan. Dia ngajak cerita boleh tapi nggak boleh masuk ke ranah pengobatan. Siapapun orangnya. Karena semua aturan main ada semua. Dan setiap santri yang datang sini berhak belajar. Dia memiliki hak untuk belajar. Sebetulnya kan antara ruangan ini kan termasuk halaman dari padepokan aula. Ini jangan sampai ada rumput seharusnya. Kan belajar nggak lama Pak. Maksimal itu paling lama itu kita buat 1 jam. Kalau 1 jam saya kasih istirahat 1 jam, udah cocok kan? Nanti selebihnya itu mau tidur, nggak bisa jangan tidur. Yang lain itu silakan cari pekerjaan yang ada, bantu. Kalau ingin belajar, kalau nggak mau bantu merasa capek, belajar. Caranya bagaimana? Sholawatan rame-rame, itu baru namanya belajar. Kalau cuma wiritan dan zikiran terus di rumah juga bisa nggak? Bisa, tapi pantauan tidak ada. Kalau ikut aturan jam 8 harus ini, jam 9 setelah itu jam berapa istirahat, lah terus lakukan ini. Banyak istirahat yang cuma kasih dari mulai jam 12 sampai jam 2 istirahatnya. Setelah sore itu ada lagi kegiatan lagi. Itu seharusnya seperti itu walaupun hanya 1 orang. Tapi setelah keluar dari sini dia akan menjadi lebih baik. Karena apa? Sudah diajari dulu pelan-pelan. Kalau ikuti saya,
Wah, begitu saya masuk kamar, saya pengobatan jarak jauh kan nggak ada yang tahu. Setelah itu saya keluar mau istirahat. Waktunya pembelajaran, saya ikuti pembelajaran. Malam, waktunya saya istirahat, ikuti pembelajaran. Kalau malam nggak ada tekanan, juga nggak mau belajar, maunya peri-peri terus, ya kan? Nah, memang namanya libur itu enak, nggak belajar itu enak, tapi resiko tetap ada. Dari dulu aku sudah live dan tekankan, itu semua pembelajaran itu ada aturannya semua. Kalau lah di antara bapak umpama bapak lupa ya kan, mereka peduli nggak? Mereka nggak ada yang peduli yang ada di sini. Yang rugi bapak, contohnya bapak ke sana, bapak makan, mereka seneng untuk kumpul. Tapi mereka rugi nggak? Mereka nggak rugi, yang rugi bapak. Seharusnya belajar jadi jalan-jalan. Karena apa? Bapak ikut dengan ucapan orang lain. Karena di sini hampir rata-rata yang ada di sini itu semua ikut campur dengan urusan orang lain. Padahal ini bukan ranah dia, bukan pekerja dia, tapi mereka masuk terjun ke permasalahan ini. Makanya semua jadi kacau. Coba ikuti yang aturan yang ada. Yang lain mama bukan aturan dia. Ini waktunya kamu belajar, silakan sana belajar. Tapi di sini nggak ada, karena ini masih semrawut semua. Yang bukan ranahnya dan bukan hak dia ikut campur masuk ke dalamnya. Walaupun dia pada dasarnya tidak dimandatkan ke jalur yang ini. Kalau dia dilandatkan, belum tentu dia bisa juga. Mungkin dia lebih parah dari saya atau lebih baik, itu aja. Kalau saya orangnya, kalau memang salah saya press. Tapi nggak kejar, press itu pembelajaran. Kalau mau malah saya press, bapak, itu apa mandi. Itu satu. Kebersihan yang ada di aula itu tanggung jawab kita semua. Baik itu sisi kamar mandi, baik itu di mana, itu harus ada tanggung jawab masing-masing. Bukan satu orang tanggung jawab. Bener gak? Dan kamar mandi, setiap masuk kamar mandi itu bak, kalau untuk mandi satu kabupaten cukup. Satu kabupaten banyak kan Pak? Satu bak itu untuk mandi satu kabupaten cukup. Jadi jangan sampai kamar mandi itu bau. Kenapa? Biar aja dulu, biar dia kemana dia masih kerja. Jadi, kalau saya masuk kamar mandi kok bau ya. Begitu masuk kamar mandi kok bau semua ya. Itu di depan sana, di depan masjid itu ada kamar mandi ada 4. Itu hampir semua bau. Sebetulnya kamar mandi 2 ini itu khusus orang sholat nggak boleh. Itu khusus yang ada lingkungan di sini. Cuma karena toleransi, kan nggak apa-apa orang dipakai aja, tapi dijaga kebersihannya, jangan sampai bau. Contoh lah, ini contoh apa ya? Kalau bapak buang air kecil, disiram banyak. Jadi auranya ini, aromanya ini nggak kemana-mana, bener kan? Bersihan itu sebagian daripada iman. Kalau jalani ngurusi kamar mandi yang 6, dia akan lungap. Karena pekerjaan dia banyak, tapi kecuali gak ada santri bisa dia ngerjain sendiri. Tapi kalau ada santri, tolonglah kerjasamanya. Dulu saya bekerja sama Gubes, belajar sama Gubes sendiri, tekanan lebih parah dari ini loh Pak. Sekarang masih enak. Kenapa? Saya juga masih memiliki pri kemanusiaan. Bagaimana kalau orang dibuat gini, bagaimana saya kalau dibuat seperti ini. Orang ini dulu parah-parah loh Pak, tekanan dari saya Pak. Gak mau di kamar mandi mereka satu orang, salah satu orang, semua salah. Dan mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu standby jam 8 standby di sini. 8.30 mulai belajar, itu 1 jam aja. Setelah itu boleh istirahat, sarapan boleh, ini boleh. Setelah sarapan coba kumpul aja di sini di aula. Mulai minggu depan.
Dan setelah kumpul, kalau nggak mau bekerja, cabur rumput atau apa, atau merasa semua sudah bersih, silakan belajar sholawatan. Jadi jangan nunggu kentong dulu baru bunyi, itu baru nanti kedepannya bisa lebih mandiri dia. Nanti suatu saat membimbing orang, kan nggak mungkin bapak selamanya seperti ini. Suatu saat bapak bisa menjadi seorang pembimbing. Bapak bisa lebih di atas dari saya, bapak bisa lebih di atas dari Gubes. Tapi bapak bisa menjadikan seorang pemimpin. Karena bagaimana? Dari awal sudah dididik menjadi seorang pemimpin. Bukan pimpinan, tapi memimpin. Kalau pimpinan tinggal hanya mengatur. Kamu gini salah, ini salah. Memimpin, ayo kita sama-sama bekerja. Nah, membimbing itu namanya. Sudah aja ya? Sudah? Oh, udah dipakai? Ada tadi. Dan setelah itu dibuat satu map. Taruh di atasnya lah, dan di atas itu ya. Nanti kalau apa, itu kan di sana ada file, ada lemari. Kalau apa pindah kembali kan ada kuncinya, kan? Taruh di sini, taruh di mana? Ya.